Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadan wa hasil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Sya'banul Mu'azzam, bulan yang diagungkan, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, iman, Islam, ihsan. Bulan Sya'ban adalah termasuk bulan Sya'banul Mu'azzam, bulan yang dimuliakan, dikarenakan pada bulan Sya'ban banyak kejadian-kejadian penting. Di antaranya turunnya ayat perintahan untuk kita membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban, sehingga Sya'ban juga dinamakan dengan Syahrus Sholati 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan dengan segat sholawat yang mana saja. Kurang lebih ada 4.000, bahkan satu pendapat ulama jumlah sholawat itu hampir 12.000. Mau sholawat Jibril yang pendek bacaannya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mau sholawat tibil qulub, atau juga di kita sering dengan membaca sholawat nariyah, silahkan saja. Bulan ini ditingkatkan untuk kita lebih memperbanyak membaca sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban juga ada kejadian penting, tahwilul kiblat, berpindahnya arah kiblat dari Baitul Muqaddas kembali ke Baitullah, terjadi pada bulan Sya'ban sekarang ini. Juga di bulan Sya'ban, di sini dikatakan termasuk bulan turfa'u a'malul ibad ila rabbil alamin. Pada bulan Sya'ban ini adalah di mana dilaporkannya amal-amal hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi pada bulan Sya'ban, yaitu laporan setiap tahunan. Kalau untuk laporan setiap 1 minggu itu pada hari Senin dan hari Kamis, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin dan Kamis itu senang ketika amal itu diangkat, dilaporkan, beliau sedang dalam keadaan berpuasa, sehingga hari Senin dan Kamis adalah disunahkan kita untuk berpuasa.
Di bulan Sya'ban ini, di mana pada pertengahan bulan Sya'ban adalah ada malam yang dinamakan dengan malam yang sangat istimewa, malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ada 4 malam yang sangat istimewa. Di antaranya di sini sebagaimana yang terdapat dalam kitab buah karya Gausul A'dham Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Dunyah ini, ya, ini kitabnya, bahwa dikatakan di antara 4 malam ini Lailatul Baro'ah, atau Lailatul Baro'ah itu adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, pertengahan malam di bulan Sya'ban, malam yang ke-15. Wa Lailatul Qadri, itu mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Juga wa Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah, wa Lailatul Id, termasuk malam hari raya, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. 4 malam inilah mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari 4 malam ini 1 dipilih, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi malam nisfu Sya'ban, malam Jum'ah itu pun termasuk daripada malam yang sangat dimuliakan, yang sangat istimewa. Kebetulan insya Allah pada malam nisfu Sya'ban untuk tahun Hijriah 1443 sekarang ini, dikarenakan tanggal 1, baik itu hisab dan ru'yat, jatuh pada tanggal 1 itu pada hari Jumat, ya, sehingga dipastikan malam nisfu Sya'ban sekarang adalah malam Jumat sekarang ini. Berarti kalau malam Jumat sekarang ini, kebetulan malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang sangat istimewa, juga berada di malam Lailatul Jum'ah yang mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu yang menciptakan apa-apa yang Ia kehendaki dan memilih apa-apa yang Dia kehendaki. Kebetulan sekarang nisfu Sya'ban malam Jumat, kebetulan malam nisfu Sya'ban, jadi ada 2 malam istimewa. Apa saja yang harus kita laksanakan pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam di pertengahan bulan Sya'ban? Semuanya bulan ada pertengahannya, tetapi malam nisfu Sya'ban ini adalah mendapatkan keistimewaan. Di antaranya sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur di halaman 60. Ini thariqah dijalankan oleh Syekh Badruddin bin Abdullah bin Ba'alwi Al-Haddad, yang mana beliau melaksanakan, dan juga di sini kami di Pondok Pesantren Jamiatus Sibyan, orang-orang tua kami juga ijazah dari guru-gurunya, terus sampai ke guru-guru ulama-ulama salaf menjalankan thariqah ini. Di malam nisfu Sya'ban, setelah melaksanakan sholat maghrib, selesai ba'diyah dan sholat sunnah awabin, dilanjutkan dengan membaca surat Yasin 3 kali. Setelah membaca surat Yasin yang pertama selesai, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Diangkat Al-Qur'annya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan mukjizatnya Al-Qur'an, dengan keberkahan surat Yasin, qalbul Qur'an, dengan diijabahnya malam nisfu Sya'ban, saya memohon kepadamu untuk diberikan usia yang panjang diiringi dengan amal ibadah taat kepadamu. 1. Setelah Yasin yang kedua, baru kita seperti tadi mengangkat kembali Al-Quran, dicium kembali dan memohon kepada Allah, ya Allah, kami memohon di malam yang
sangat mulia ini, di malam yang penuh dengan keberkahan, malam Lailatul Ijabah, diijabah, saya memohon agar dipanjangkan usia ini dengan diiringi ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, tadi yang pertama ya, awas. Yang pertama adalah dipanjangkan usia diiringi dengan ketaatan ibadah kepada Allah. Yang kedua, ulangi. Yang kedua adalah agar kita diberikan keluasan rizki untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, setelah membaca surat Yasin, kita memohon pada saatnya nanti tutup usia ini ingin mati ini dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, dan ihsan. Itulah di antara yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Jamiatus Sibyan ini. Juga amalia-amalia yang dilaksanakan oleh sebagian guru-guru. Ada yang melaksanakan sholat. Ya, kita tidak bisa untuk menyalahkan karena mungkin ada pendapatnya yang mengatakan seperti itu. Yang penting tidak bertentangan dengan pendapat ulama ahli fikih. Di sini juga banyak tentang keutamaan. Silahkan dipilih saja. Bisa dilihat juga di dalam kitab Najhatul Majalis wa Muntahibun Nafa'is, buah karya Syekh Abdurrahman bin Abdussalam bin Usman As-Safuri Asy-Syafi'i. Juga kitab-kitab yang lain. Semoga kajian pada hari ini bermanfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saban ini kita lebih meningkatkan amalia ibadah untuk kita mudah-mudahan di bulan Ramadan lebih giat lagi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi